A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma tawallaitu illa qalilan minkum. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan tatkala kami mengambil sumpah-sumpah kalian Bani Israel, wa qulna la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian saling menumpahkan darah kalian. Tariqunaha biqatli ba'dikum ba'dan wala tukhrijuna anfusakum, dan janganlah kalian mengusir satu di antara kalian min diarikum dari kampung halaman kalian. La yakhruju ba'dukum ba'dan min darihi, gak boleh ngusir bagian daripada kita, komunitas kita usir, dan kemudian ya diusirlah dari rumah-rumahnya. Tsumma aqrartum, kemudian kalian itu berikrar. Qabiltum dzalikal mitsaq, kalian terima janji tersebut. Wa antum tashhadun, dan kalian bersaksi ada anfusikum, atas diri-diri kalian. Tsumma antum ya haula taquluna anfusakum, tapi malah jadi pembunuh. Kada wa kada. Bapak-bapak, boleh saya nanya, boleh? Bukan ngetes. Bukan. Karena anak muda ngetes bapak-bapak namanya nyolong corong. Boleh bertanya ya. Pernah dengar Ratu Balkis loh? Atau Ratu Bilqis pernah? Oh, anak saya namanya Bilqis. Alhamdulillah. Balkis boleh. Ibu-ibu tahu dari mana Ratu Balkis itu? Tahu. Bilqis atau Balkis ini salah satu ratu yang ada di negeri Sabah. Negeri Sabah itu sekarang masuknya Yaman. Negeri Yaman. Dulu di negeri Yaman ada namanya Kerajaan Sabah. Satu penguasanya, satu pimpinannya perempuan, namanya Bilqis atau Balqis. Cuma masalahnya ini dari raja sampai ke bawah. Dari raja sampai ke bawah, rakyat itu nyembah matahari. Sebagiannya nyembah patung-patung. Sedangkan di utara, di Yerusalem, ada kerajaan baru di Palestina sekarang. Yaitu apa? Kerajaan orang-orang Bani Israel. Rajanya baru dua. Raja pertamanya namanya Daud. Pernah dengar Daud? Siapa Daud, Bu? Tangga saya Daud, Bang. Bukan, Nabi Daud. Yang pertama jadi raja dari kalangan Bani Israel, yaitu Nabi. Kemudian beliau punya ini Nabi dan Rasul. Nabi Daud punya anak banyak, satu diantaranya Sulaiman atau Nabi. Jadi raja juga tuh Bani Israel. Cuma karena memang Bani Israel pada waktu itu sudah diturunkan banyak Nabi dan Rasul, sehingga aman akidahnya. Ketika Nabi Sulaiman, biasanya kalau instansi pemerintahan itu biasa suka apel deh. Pak Haji Rahmat ya, biasanya suka apel tuh upacara tuh. Bapak Sapi masih suka apel nggak Pak? Masya Allah. Itu apel tuh, apel pagi gitu kan. Diinspeksi satu-satu. Bangsa jin ada nggak nih? Oh ada. Bangsa manusia ada nggak nih? Ada. Bagus. Bangsa hewan ada apa nggak nih? Ada, cuma satu yang gak ikut hadir. Burung. Bukan burung kacur, bukan. Ya, burung gereja. Waduh, gimana kalau burung gereja misalkan bikin sarangnya di masjid? Apakah dia berubah namanya jadi mu'alaf? Enggak ke situ. Nah ini mana nih, ada satu burung nggak ada. Nabi Sulaiman nanya, mana nih nggak ada? Nggak tahu justru ini ya Nabi Allah. Wahai Tuan Raja, wahai Nabi Allah, kami juga nggak tahu. Dia gak ikut apel. Kasih tahu dia, kata Nabi Sulaiman. Dia nanti bakal dieksekusi, bakal dipotong. Nggak tahu jadi pecel atau bagaimana itu. Baik ya Rasulullah,
Baik wahai Nabi Allah, wahai pimpinan politik kami, baik disampaikanlah. Katanya bulbul apa belakangan datang. Lapor, dibawa kemudian lapor kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, mohon maaf saya gak ikut apel. Mohon maaf. Kenapa? Karena gak ikut apel ini resikonya besar. Jadi apa? Jadi burung goreng. Eksekusi kan? Saya sebetulnya pengen ikut apel, cuma masalahnya saya lagi jalan menuju ke sini, itu saya lihat ada satu negeri di Sabah sana, pimpinannya perempuan dan kemudian nyembah matahari. Nah makanya saya nggak langsung buru-buru ikut apel, saya cari informasi, kemudian saya mau melaporkan kepada engkau. Nah ini staf.